Gila. Halo Sobat Kotak Coklat, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Riva dari Kotak Coklat Channel. Oke, kalian mungkin pernah dengar Metal Slug. Itu kan sebuah game ya, bukan dulu lebih dikenal arcade ya, arcade ya kan. Nah itu kalian kira-kira pernah main pada tahun berapa tuh? Nggak cuma sekedar ngelihat dari orang dan cara bermainnya kan, pasti ada tanknya. Nah tank ini nih ada keistimewaan tersendiri untuk figur yang akan kita review. Dan tanknya tersebut bisa berubah loh ternyata. Game-nya nggak ada yang bisa berubah, cuman kali ini produk ini dia bisa berubah seperti apa? Seperti ini. Nah, dia bisa berubah jadi robot. Tapi sebelum kita ke situ, kita lihat intro berikut ini. Ting! Gue mau ngucapin terima kasih banget buat Bapak apa Om ya? Om Andri Suhu Andri Gosal. Gue berterima kasih banget dari Om Andri Gosal mau meminjamkan barang ini untuk di-review gitu loh. Oke guys, sebelum kita mulai review, ada sedikit beberapa prolog. Metal Slug itu yang kali kita mau lihat ini adalah Metal Slug yang kedua. Dirilis oleh SNK itu pada tahun 98. Dan ini merupakan sequel dari game pertama yang pernah rilis di tahun 96. Mungkin kalau menggunakan mesin arcade ya, dulu mungkin lebih kenalnya mesin dingdong. Di situ ada beberapa level, kalau nggak salah setting gamenya tuh sampai 6 level kalau nggak salah gitu. Pabrikan yang memproduksi figur ini adalah si Chaobao, dan itu jatuhnya lebih ke third party ya. Masih ada desain official lah gitu. Serinya adalah SV001. Pada di game itu juga emang ada ditulis SV-nya ya kalau nggak salah. Di dalam game tersebut ya mungkin hanya semacam keteng dan mengeluarkan tembakan-tembakan biasa aja sih gitu loh. Cuma nanti kita lihat nih keunikannya di dalam figur ini seperti apa, oke? Nah, cuman penasaran dong mau jadi kayak bentuk robotnya kayak apa? Ayo kita lihat detailnya dan isinya. Oke guys, kita mulai aja ya unboxing dari figur ini. Untuk box mainan satu ini ternyata cukup besar guys, dengan title Metal Slug 2 dan penampakan figurnya sendiri di berbagai sisi boxnya. Dan untuk menunjukkan figur ini official license, terdapat label dan logo SNK tertera pada boxnya. Namun sayangnya untuk desain boxnya ternyata perlu banyak perbaikan karena masih kurang menarik dan terlihat terlalu simple, apalagi jika kalian ingin mendisplay berbarengan antara figur dan boxnya. Lanjut ke isinya, di dalamnya kalian akan mendapatkan figur, manual, dan satu aksesoris. Manual yang nanti kalian dapatkan ini berupa step-steps untuk merubah figur dari tank menjadi robot. Jadi kalian tidak perlu khawatir atau bingung saat memainkan figur ini. Untuk figurnya, kesan pertama cukup terasa kokoh banget dan terutama detailnya ini sangat akurat sekali. Untuk lebih detailnya bakal gue jelasin di segmen selanjutnya. Dan terakhir, aksesoris yang berwarna hitam ini, pertama gue juga masih bingung, ini fungsinya sebagai apa sih? Apakah hanya untuk di display, ataukah mungkin ada fungsi yang lain? Kalian lihat sendiri kan figurnya, ini bentuknya seperti tank ya kan, tanknya memang mirip, bukan mirip sih, memang mirip, ya, memang ada di dalam game ya. Kita bahas yang detail si tank ini dulu. Mainan tank Metal Slug dari Changdou ini berhasil mentransformasi bentuk 2D dari gamenya menjadi bentuk 3D pada figur ini. Detail desain from tanknya ini awalnya memang membuat saya terkagum-kagum karena memang mirip banget dengan versi gamenya. Dengan material plastik yang mendominasi, material diecast di berbagai part, dan beberapa aksen cat di beberapa bagiannya ini benar-benar cakep buat di display bagi kolektor mainan maupun kolektor merchandise game yang sangat ikonik. Dan ini ada satu gimmick kecil nih. Ini yang jadi gue penasaran. Ini buat apa nih fungsinya gitu. Dan kalau di game sih mungkin kayak homing missile ya kan. Tapi di sini nggak ada beda. Ternyata fungsi dari aksesoris ini adalah menjadi aktivator gimmick lighting. Cukup dekatkan aksesorisnya ke selongsong meriamnya, lampunya pun akan menyala. Kalau dia berubah
jadi transformnya jadi robot seperti apa gitu. Nanti gue abis ini bakal merubah mentransform si tank ini jadi robot. Kita lanjutkan. Buat kalian yang sudah biasa koleksi mainan Transformer, mungkin tidak akan ada masalah mentransform figur ini, apalagi merubah dari tank ke robot ataupun sebaliknya. Tapi bagi yang tidak biasa mungkin agak sedikit kerepotan karena ada beberapa kerumitan yang harus kalian lakukan. Bisa dibilang level untuk mentransform figur ini levelnya medium sih. Tapi jangan khawatir, ada manual yang bisa kalian lihat dan bisa kalian ikuti untuk membantu kalian mentransform tank Metal Slug ini. Atau kalian juga bisa lihat tutorial di dalam video ini. Jadi jangan lewatkan ya. Gimana guys? Udah lihat kan tadi gimmick-gimmick di video sebelumnya? Nah, seperti itulah gimmick-gimmicknya. Ini secara transformasinya bagus sih kalau menurut gue ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa kekurangan karena part-part yang bisa kalau istilahnya kalau di Transformer itu dia bisa di hide gitu ya. Jadi biar kelihatan lebih mulus atau apa gitu part-partnya. Nah, sementara ya lebih kayak seamless lah gitu ya, biar nggak terlalu kelihatan kurang estetik gitu loh secara bentuknya. Nah, kalau di sini mungkin baru secara desain mungkin hanya baru segini dulu aja kali deh. Dari bentuk belakangnya gitu kan, dari dari belakangnya tuh masih ada beberapa yang mesti bisa diperbaiki lah istilahnya kalau di dalam bentuk robotnya gitu loh. Dari artikulasi ini sangat bagus banget, ratchet dan kokoh ya. Karena kalau kalian sendiri bisa mainin sedikit aja dari yang di awal paling kokoh nih pertama itu ada di pergelangan di pundaknya, ketiaknya gitu kan. Kalau kalian bisa dengar sendiri suaranya, tak, tak, tak. Nah itu udah strong, kokoh banget gitu loh. Jadi nggak ada mungkin ada kecenderungan dia letoy atau segala macam, itu jauh dari itu. Cuman memang karena bentuknya yang tidak terlalu kelihatan lebih proporsional, jadi beberapa artikulasinya pun tidak bisa terlalu maksimal gitu loh. Dari seperti contohnya ada di siku tangannya gitu kan, dia cuma hanya bisa sedikit menekuknya, nggak bisa terlalu rapat, dan bahkan kalau dilurusin juga mungkin agak kehalang sedikit sama bagian roda tanknya ini, si relnya. Jadi dia memang harus ditarik keluar sedikit baru dilurusin. Nah seperti ini. Ini tetap nggak terlalu kurang maksimal ya. Palan tangannya ini ternyata ada artikulasi hingga ke jari-jarinya, tapi sayangnya artikulasi jari-jari ini tidak dilengkapi senjata atau gimmick yang lain. Dari kakinya berapun dia bisa ada sedikit join yang bisa untuk ankle-nya supaya di twist seperti ini. Tetap ini masih agak kurang maksimal karena di sini untuk perputaran pergelangan kakinya ini mati. Jadi dia baru bisa diputar dari mulai pergelangan di pangkal pahanya. Jadi hanya bisa putar di atas. Lumayan lah kalau untuk pose-pose, jadi agak sedikit terbatas jadinya memang. Tidak bisa terlalu fleksibel gitu. Ada satu lagi yang gue lupa. Keistimewaan dari figur ini adalah ini dia. Ini nih. Tadi kan udah gimmicknya kan. Nah, fungsinya jangan lupa ya. Ini kalau dari sini kita bisa lihat tadi kalau tadi di tank itu ada fungsinya di meriamnya, kalau di robotnya ini ada keunikan ada di palanya. Mungkin kita bisa lihat. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, kita lihat lebih jelasnya gini nih. Topeng.
menurut pendapat pribadi, entah nanti dari kalian itu mungkin ada komen yang lain, silakan. Kalau dari pribadi gue sendiri, bentuk transformasi tank metal slug ini memang tergolong unik sebenarnya, dan ini hal yang baru sih, dari bentuk tank bisa berubah jadi robot seperti ini, dan secara konseptual dia berubah. Ini di luar bayangan gue sendiri. Ini masih oke lah. Kalau dibilang nilai itu ya 7 lah kalau menurut gue sih. Tambah 1 jadi 8. Karena ada bentuk desain dan artikulasi segala macam, tapi ada keunikan di dalam gimmicknya itu sendiri. Ditambah 1 jadi 8. Kalau menurut kalian? Nah, silahkan komen aja. Barang ini sebenarnya rilisnya sekitar beberapa bulan yang lalu ya, masih di tahun ini, Oktober. Oh, berarti tahun lalu berarti. Oktober tahun ini. barang ini rilisnya sekitar Oktober lalu, dan harganya sekitar $85 gitu loh. Oke guys, kalau kalian merasa tertarik barang ini dan pengen cari mau dapetnya di mana, kalian bisa cari sendiri di marketplace lokal atau nggak di luar juga, atau juga bisa kontak Jazz Hobby Toys. Oke guys, itu aja tadi hasil review gua kali ini. Apabila kalian merasa ada yang kurang atau yang misalnya ada yang mau ditambahin, itu kalian udah bisa langsung tulis aja di komen di videonya ya, jangan lupa ya. Dan pesannya satu lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini ya, dan juga pokoknya tetap support Kotak Coklat Channel supaya nanti kita bisa lebih berkembang gitu, lebih menarik videonya untuk mereviewnya gitu kan ya. Pokoknya seru-seruan lah sama sobat Kotak Coklat yang lain. Oke, bye bye.